Saya selama mengikuti sepak terjang Sintayong, saya oke terhadap metode kepelatihannya. Apapun itu saya oke. Awal-awal saya adalah penggemarnya Sintayong. Abang nggak nanya sama saya, gimana sih bang Arto tuh ngerem tangan tuh Liga 1 itu? Kira-kira bang skornya berapa ini? Kalau skor, kebanggaan itu. Kebanggaan, apalagi tiba-tiba kita nanti di Piala Dunia masuk pula. Wah. Waduh, ampun. Amin. Ya ini lagi bahagia-bahagianya nih masyarakat Indonesia. Sampai-sampai kemarin keputusan MK rakyat pada lupa. Maaf nih, bukan politik atau mengalihkan isu enggak. Karena ini kan ternyata lagi karena Indonesia menang lawan Jordania 4-1. Telak ya, dan kita lolos 8 besar di pertama kali dalam sejarahnya juga. Nah, dan kali ini kita kedatangan tamu dari Football Institute, Mas Budi Setiawan. Apa kabar Mas? Baik, Bang Arya. Ini Bang, ngomong-ngomong kita Bang, ini kan udah berhasil kita masuk 8 besar gitu ya, dengan daya upaya yang penuh drama semua itu. Apa saja yang Mas Budi lihat dari seluruh komponen sampai kita bisa lolos kali ini sampai 8 besar gitu. Padahal awalnya banyak orang meragukan karena lawan-lawannya Qatar tuan rumah, Australia gitu ya, dan juga Jordania yang kalau di seniornya itu semua ada di atas kita jauh gitu. Nah ini gimana Mas Bud? Ya tentunya yang paling menarik perhatian itu adalah langkah PSSI melalui ketua umum yang dengan sangat tiba-tiba meliburkan kompetisi Liga 1. Yang saya tahu pada tanggal 30 Maret kemarin baru terkumpul 9 pemain. Betul. Bayangin 9 pemain masuk ke AFC, kita nggak usah ikut kalau gitu kan. Ngapain ikut gitu ya. Makanya segera diberhentikan yang tadinya sudah sepakat sampai akhir Mei. Sampai akhir April ya, awal Mei tiba-tiba mundur setelah kayaknya klub pada tobat lah. Minta ampun sama ketua umum. Nah, akhirnya ini bisa terkumpul semuanya. Artinya itu menjadi satu langkah awal ya. Langkah yang sangat firm dari ketua umum bahwa memang beliau nomor 1 saat ini dalam 1 tahun perjalanan PSSI ini ya tim nasional. Dan itu dibuktikan lah. Walaupun banyak juga yang dicerca orang ini kayak liga suka-suka dihentikan gitu ya. Iya. Padahal kok nggak dihentikan 9 pemain ya? Nggak akan bisa jalan juga. Nggak akan bisa jalan gitu ya. Nggak akan bisa jalan. Jadi terlepas dari banyak kontroversi, keputusan itu menghasilkan situasi hari ini. Oke. Itu keberanian ya? Itu keberanian. Dan tidak populer tuh pasti. Tidak populer, tapi kan hasilnya. Iya. Dan termasuk berhasil melobi klub-klub di Eropa. Bisa melepas Ivar Jenner, bisa ngelepas Struijk, bisa ngelepas Nathan, walaupun cuma dalam 1 minggu. Kalau nggak ada 3 pemain itu kan belum tentu kita bisa masuk dalam sebuah arena. Atau Marcelino ya? Dan Marcelino juga. Arhan. Ya, semua pemain-pemain abroad yang ada di luar itu kan perlu lobby. Yang sebelumnya kita tidak pernah mempunyai kekuatan lobby terhadap klub-klub di luar. Jadi memiliki nama besar adalah sebuah advantage. Memiliki nama besar ya. Kalau nggak ada tadi siapa sih lo gitu ya? Iya. Lah kan dalam 1 tahun perjalanan 5 loh tuh pemain di luar itu bro tuh yang dipanggil dan di lobby berhasil. Walaupun Nathan memang sampai grup aja. Ya. Tapi itu pun udah berkontribusi kan? Sangat berkontribusi. Luar biasa lah kemarin pencapaiannya Nathan. Tapi kan itu semua ya memang ini banyak orang yang nggak sadar Bang bahwa ada kerja-kerja organisasi yang dilakukan dalam 1 tahun terakhir ini sehingga bisa menghasilkan tim nasional yang tangguh, yang kuat. 8 naturalisasi pemain dalam waktu 1 tahun. Itu kan bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Kalau sebelumnya kita melihat naturalisasi yang ada di PSSI, jadi zaman 10 tahun yang lalu kan pemain naturalisasi itu adalah pemain-pemain asing yang ada di lokal yang di liga kita, ISL, Liga 1 itu yang dinaturalisasi. Mulai zaman Pak Iwan Bule mulai melakukan naturalisasi pemain-pemain abroad. Yang jumlahnya 3 atau 4 ya kalau nggak salah. Dan itu program itu dilanjutkan oleh Pak Erik dengan sangat maju dan revolusioner. 8 pemain dalam waktu 1 tahun. Bahkan 3 diantaranya dilakukan sumpah tengah malam. Itu kalau bukan orang sakti,
kayaknya nggak bisa itu melakukan. Kalau saya bilang bukan orang hati Bang. Artinya ini PSSI mengerjakan sesuatu yang di luar normal. Nah, kalau jalur normal, jauh lama prosesnya. Makanya kita sering sekali melakukan hal-hal yang di luar normal, kenormalan. Oke. Makanya kayak itulah kita melobi klub-klub. Kalau jalur normal udah nggak mungkin karena ini bukan agenda FIFA kan. Betul. Ini kan karena di luar jalur normal akhirnya bisa dilobi kan gitu. Ya. Nah itu Mas lihat dia dari sisi itu. Dari sisi penguatan organisasi, cara kerja yang efektif, ya ini berhasil PSSI sekarang. Walaupun pada 1 tahun awal ini masih fokus ke dalam tim nasional, ya itu kan ada skala prioritas. Oke. Nah, saya kan juga pernah diundang sama Pak Erik waktu itu, Bang Arya nggak ada kayaknya di rumah kediaman. Ya beliau bicara skala prioritasnya tahun pertama ini ya tim nasional. Selanjutnya nanti menyusul liga melalui VAR, lalu ada hal-hal yang lain yang akan dilakukan. Oh ya sudah, berarti saya melihat bahwa orang ini punya gagasan, punya ide dan punya langkah. Betul. Tapi dia mau mendengar masukan dari kita. Tapi yang namanya pemimpin ya tetap harus punya rambu-rambu, harus punya cara untuk dia mengerjakan. Itu sih buat saya sah-sah aja. Tapi dia mau mengundang kita untuk memberikan masukan, cara dia bagaimana melakukannya itu udah bukan wilayah kita lagi. Tapi banyak yang dilakukan sama Pak Erik. Abang nggak nanya sama saya, gimana sih Bang Harto ngerem tangan tuh Liga 1 itu? Nah, itu aku udah tahu ceritanya Bang. Udah tahu cerita ya? Udah tahu aku ceritanya. Ya, ini bisa dikonfirmasi ya sama Abang ya? Iya. Kalau nggak salah ketua umum itu agak naik itu ketika Hernando nggak dilepas sama Persebaya. Dan termasuk WA-nya Azrul Persebaya yang seolah-olah kayak menggurui ketua umum lah. Ini bukan agenda FIFA, ini segala macam. Langsung itu Ferry Paulus ditelepon sama ketua umum. Berarti kan? Sebenarnya sih surat Bang. Jadi bukan WA juga ya, surat-surat mereka. Itu surat resmi ya berarti ya? Ada klub-klub. Klub-klub itu bikin surat mengatakan bahwa ini bukan agenda FIFA gitu. Wah, memang di situ ketum itu kelihatan ya. Wah, ini satu ya. Belum pernah sejarahnya LIB itu liga itu bukan sejarahnya sih. Hampir 10 tahun terakhir ini yang LIB itu punya jadwal resmi tiap minggu udah jelas pertandingannya. Sponsor dicarikan oleh Pak Ketum. Semua apapun diberikan oleh Pak Ketum. Bahkan VAR pun dana dari LIB tapi Pak Ketum itu nggak mau lihat dana-dananya LIB untuk memenuhi kebutuhan PSSI enggak. Jadi dana itu ya silakan untuk LIB dipakai gitu ya. Jadi Ketum lihat ini udah dikasih semua loh. Ini untuk merah putih kok. Ada syarat gitu loh untuk minta pemain gitu. Di situ Ketum wah ini harus ada ambil keputusan gitu. Makanya rapatnya agak-agak tiba-tiba semua itu. Dari judulnya kan udah kelihatan extraordinary. 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 Itulah langkah yang diambil ya oleh Ketum Bang hari itu gitu. Yang lain Abang lihat dari Sintayong mungkin? Kalau Sintayong kan begini, dia punya waktu cukup panjang kan dari 2019 sampai dengan 2023 akhir, yang akhirnya diperpanjang sama PSSI 6 bulan. Saya selama mengikuti sepak terjang Sintayong, saya oke terhadap metode kepelatihannya, apapun itu saya oke. Awal-awal saya adalah penggemarnya Sintayong. Tapi dari segi pelatihan Abang ada masalah ya? Soal apa nggak ada ya? No issue lah. Itu kan ya? Wilayah domainnya pelatih tentang style of play-nya seperti apa itu pelatih. Yang penting menurut saya bahwa PSSI menetapkan target dan itu tercapai, ya itu harus diapresiasi. Wajar. Kami kalau target Bang saya bilang ya, namanya kita bayarnya bagus, wajar dong. Kami minta target. Bukan kita nggak dengar netizen perpanjang. Tapi ingat dong, Anda kalau Anda pernah kerja, Anda itu ada kontrak kerja. Betul. Saya mau perpanjang kalau yang ini tercapai. Makanya ketika tercapai Pak Erik kan santai aja, dia profesional. Tapi kalau belum tercapai, hey, kita udah punya kontrak loh, kita bayar sekian loh, nggak murah loh gitu misalnya ya. Jadi wajar kalau kita punya target. Dan nanti, apakah nanti setelah ini STI ada target lagi? Setelah kalau ada kontrak baru perpanjangan ini, pasti ada target baru lagi Bang, pasti dong. Harus dong. Harus. Tapi satu hal Bang,
seperti sekarang target 8 besar. Kita bukan orang yang mau menjebak STY, nih 8 besar. Udah ya, lu kerja sendiri. Toh buktinya kan tadi itu Bang. Iya. Liga diberhentikan. Yang itu di lobby. Kelihatan kok. Artinya kita support nih STY. Iya, kelihatan full support. Pak Ketum ini support STY supaya bisa mencapai target. Jadi bukan orang yang lepas tangan. Pokoknya target 8 besar ya. Habis itu lu kejar sendiri. Enggak tuh. Baik kalau cuma 9 memang. Mana mungkin bisa sampai semifinal kalau kita 9. Dan abang kan tahu soalnya. Pemain naturalisasi yang dikasih keren-keren bagus-bagus ya. Tom Haye Bang. Tom Haye, Jai Ijas Bang. Orang Mangun. Itu pembeda. Beda Bang. Pembeda. Ntar lagi ada lagi nih, tapi rahasia dulu. Tapi itu buktinya bahwa Pak Ketum ini ngasih bantuin, bukan dilepas aja, cuma sekedar target, enggak. Artinya kita kalau ada kerja sama orang, dikasih target tapi lingkungan kerja nggak dikasih sama dia, yang bagus, yang enak, ya nggak bisa juga lah. Betul. Kita harus fair lah gitu Bang. Abang dari sisi itu lihatnya ini ya. Kalau saya boleh mengingatkan Bang Arya, pada saat perpanjangan kontrak nanti dengan STY itu ya salah satunya harus dibicarakan dengan sangat rigid. Karena mungkin STY akan minta naik gaji nih dengan performance-nya dia. Udah lolos mencapai target, itu kan permintaan hal biasa kan, naik gaji. Biasa kan, lah. Kalau kita ada karyawan kita yang prestasi bagus, tercapai target, dia kontrak baru pasti dia negosiasi dengan harga. Berarti wajar. Uang nih no isu lah ya di zamannya Erick Thohir jadi ketum PSSI ini. Bukan soal isu Bang, pasti isu juga. Tapi target harus jelas juga. Apa target kita sama-sama nih? Kualitas pemain kita bagusin. Naturalisasi banyak banget. Keren-keren. Ya wajar lah. Gua aja Bang. Pasti saya yakin PSSI, Pak Erick dengan STY pasti dapat kesepakatan bagus. Yakin saya ini. Artinya dua-dua saling menguntungkan. Nggak boleh ada yang dirugikan. Kedua belah pihak harus diuntungkan. Supaya apa? Supaya nyaman kerjanya, target tercapai. Kan gitu Bang. Oke Bang. Nah sekarang kita masuk ke kemungkinan kita nanti habis ini masuk di 8 besar nih, lawan Korea. Nah, ini apakah bisa jadi tempat balas dendamnya STY nggak sama Korea ini? Harus. Karena dan dia dipecat dari timnas Korea itu kan setelah gagal lolos dari Piala Dunia, begitu turun dari airport dilemparin guling. Dilemparin sayur-sayuran. Itu kan penghinaan terhadap profesi. Jadi kalau mau balas dendam ya saatnya sekarang. Ketika STY bisa membawa sebuah negara yang posisinya jauh di bawah, kali ini bisa berhadapan dengan negaranya sendiri yang posisinya angkanya udah puluhan. Ini kan kebanggaan. Jadi bukan dilema bagi STY. Bukan dilema, justru hanya karena ini lawan negaranya asalnya gitu enggak ya? Enggak, justru ini bagus. Iya. Bagus. Ini kan ibaratnya ginseng lawan ginseng Garuda. Ginseng yang udah di added value. Jadi kemungkinan menang kita ada nggak Bang ini kira-kira? Ada ya. Karena saya perhatikan gaya permain Korea sama Indonesia sama Bang. Sama. Filosofi kedua pelatih ini karena rumpunnya sama-sama Korea, gaya bermainnya sama. Gak ada perbedaan. Jadi ini udah tinggal masalah kekuatan mental dan lebih tricky mana. Nah pemain kita itu masih masih polos. Yang punya pengalaman main tricky itu mungkin hanya Hapner aja yang berani untuk main kotor sedikit, yang press mental lawan. Yang lainnya kan anak baik semua. Anak baik. Kelihatannya kemarin kan lihat tuh. Diganggu Marcelino itu langsung Hapner tuh ganggu lagi balik gitu. Kelihatan pemain dia. Yang lain dilanggar ya dia terima. Iya. Ridho ada rekannya diintimidasi langsung misahin, nggak ada dia intimidasi balik, nggak ada. Kalau Hapner memang lain. Perannya cuma dia lawan balik lagi tuh. Itu. Tapi dia nggak terganggu emosinya. Artinya permainannya dia rusak nggak juga. Ya. Memang mentalnya beda ya. Pengalamannya beda, jam terbangnya beda, ekosistem main bolanya beda gitu ya. Jadi kita mendapatkan keberuntungan lah dari pemain-pemain naturalisasi yang sudah dilakukan oleh PSSI. Jadi kira-kira Bang skornya berapa ini? Kalau skor sekarang ini di bawah STY memang
kita bisa ngegolin 5 gol nih. Iya. Di Piala Asia U23. Tapi kan bukan dalam posisi yang menggolin ini striker murni. Oke. Struijk masih punya tantangan untuk membuktikan bahwa dia goal getter. Pergerakan oke, tapi dia belum bisa mencetak gol. Justru Marcelino 2 gol. Dan Komang pemain belakang 2 gol. Satu lagi Witan. Struijk belum menggolin. Sementara Korea Selatan 3 kali pertandingan di grup sapu bersih semua pertandingan. 9 poin. Dan tidak pernah kejebolan. Ngegolin 4. Oke. 3 di antaranya striker. Satu orang yang ngegolin. Artinya mereka punya kemampuan tajam yang memang ini timnya sudah jadi. Sementara kita belum punya goal getter nih. Ini PR nih untuk timnas U23. Ya. Di senior udah selesai itu setelah adanya Ragnar, setelah adanya Tom Haya itu udah selesai. Sudah selesai, nggak perlu diajarin lagi mereka bagaimana cara mencetak gol. Tapi Struijk ini butuh tandem. Urat Mangun tuh kan mainnya. Wah, udahlah semua pelatih kalau dapat dia mah udah happy aja bawaan. Nah, dan itu kan yang ditunjukkan oleh STY. Sekarang semua pemain sudah siap bermain dengan filosofi saya karena puzzle-nya sudah lengkap. Puzzle-nya sudah lengkap. Nah, itu masalahnya pemain-pemain itu sebetulnya siapa yang nyari? Apakah STY atau PSSI? Yang pasti Bang kerjasama. Tapi kita kan tahu ya, Pak Ketum kita ini kan dia punya kaliber bekas pemilik Inter Milan gitu ya. Jaringannya kuat banget di sana-sana. Pembisik dia, pembisik dewa Bang. Pembisik dewa di Eropa sana. Jadi dia tahu sampai pojok-pojok di gang-gang pun dia tahu informasi mengenai pemain yang berdarah Indonesia. Orang hanya bisa bikin database. Kalau dapat informasi pemain, itu udah pasti lengkap Bang. Nggak hanya sekedar darah Indonesia. Udah pasti permainannya keren lah gitu. Ya inilah kalau kita enaknya punya ketum yang kaliber Inter Milan yang baru juara juga nih kayaknya kan. Tuh, jadi penonton Bebas Podcast udah tahu ya siapa yang cari pemain ya. Walaupun nggak dijawab tapi halus banget. Memang Bang Arya ini punya ciri khas orang sumut yang kalau ngomong itu nggak mau melukai orang saja. Jadi ketum kita tuh inilah ya, dan ya tim dia kuat lah karena misalnya, tapi kan kayak sekarang lah dia kan punya klub juga di Oxford di Inggris. Ya, Oxford. Udah terbiasa dia cari pemain. Oxford tuh kayaknya ya level-levelnya banyak di inilah, dia tahu bagaimana cari pemain juga tahu lah. Jadi timnya dia kuat banget Bang. Jadi jaringannya sampai ke Inter Milan apa semua masih bagus gitu ya. Makanya kita ke Belanda juga kan kita coba bicara. Pak Erik tuh coba lagi bicara ke KNVB supaya Belanda juga kalau diambil pemainnya dia senyum-senyum gitu loh. Udahlah bro, kita satu PSSI sama KNVB tuh gitu loh. Kita darah sama nih bro, kan gitu. Iya loh, 2,5 juta rakyat Belanda itu diaspora. Darahnya ada darah Indonesianya. Bahkan Perdana Menteri kemarin yang terakhir kemarin itu juga diaspora. Itu jadi udahlah kita baik-baik nih, tapi kan perlu kita bicara juga. Pak Erik ini kan orangnya sopan banget, jadi dia akan pergi ke sana untuk ngomong baik-baik. Maaf bro, kami sih ngambil ya gitu. Iya, jadi ketum kita ya gitu ya. Tahulah dia punya timnya, sampai sekarang timnya kerja terus Pak. Kami tuh hampir tiap hari tuh dapat terus, dan nggak hanya sekedar database ya, database lihat nama, oh dari Indonesia, kita lihat Transfermarkt. Ini itu mah ya orang PSSI juga bisa kerjakan. Kalau ini enggak, udah tahu memang kualitas anak-anak di tiap gang-gang itu udah tahu dia sampai mana gitu. Peluang kita kalau gitu ke Olimpiade gimana Bang kira-kira? Ya harusnya terbuka lebar. Karena ya? Kan sebetulnya kan janji lolos ke Olimpiade itu kan dari STY kan ya, bukan dari PSSI. Iya 4 besar. 4 besar. Semifinal. Ya artinya ini dia harus menjawab tantangan yang diberikan kepada dirinya sendiri. Iya. Walaupun secara target PSSI sudah tercapai, tapi untuk menuju Olimpiade harus tetap diusahakan. Karena kapan lagi tim sepak bola kita bisa main di Olimpiade? Ini belum pernah terjadi. Betul. STY kan sudah mencatatkan banyak sejarah baru. Betul. Lawan Australia. Sehingga perlu ada satu sejarah tambahan lagi untuk bisa menggenapkan kesuksesannya dia. Bahwa sejarah ditulis bukan untuk diulang, tapi untuk tercipta sesuatu yang baru. Iya. Dari supportnya kita support lah dia, kita support total lah. Apa aja
kita berikan lah untuk STY supaya bisa berhasil ya. Dan ini kan untuk merah putih, jadi di samping untuk STY ya untuk merah putih yang kita bangun. Jadi supaya STY itu meramu ini enak betul dia meramunya, cocok enak dia, nggak lagi gangguan, hal-hal kecil teknis gitu. Nah kalau peluang kita Bang untuk di Piala Dunia ini gimana kira-kira? Oh kalau Piala Dunia sangat terbuka lebar untuk kita lolos ke fase ketiga. Round 3. Karena kita cukup imbang saja lawan Filipina, skor kita sudah tidak terkejar lagi sama Vietnam dan Filipina. Jadi peluang itu sangat tinggi dan penting untuk kita juara grup. Karena ketika nanti undian itu kan akan menentukan pool. Ketemu sama siapa. Jadi kalau kita bisa mengalahkan Irak sama Filipina kali ini juara grup. Kita bisa menang lawan Irak itu udah juara grup. Tinggal nanti di round ketiga untuk bisa langsung otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 harus peringkat 1, peringkat 2. Iya. Itu kuncinya. Ya? Jadi sebetulnya kalau menurut saya pribadi targetnya PSSI untuk perpanjang kontrak Sintayong itu harus lolos Piala Dunia 2026. Karena ini adalah momen yang paling mendekati untuk kita bisa lolos ke Piala Dunia. Iya. Jangan di pending lagi 2030 atau 2000 berapa, enggak, ini momennya nih sekarang. Jangan sampai kelewat. Ini. Jadi perbanyak pemain abroad-nya, naturalisasinya, target kontrak pelatihnya juga harus dinaikkan. Karena ultimate itunya kan Piala Dunia. Iya. Buat apa kita kontrak pelatih timnas dengan bayaran mahal yang secara market value kelebihan kalau menurut saya, tapi targetnya tidak tinggi, itu sia-sia. Tapi Abang tahu nggak, dengan target kita di Piala Dunia, justru kami timnya Pak Eri ini sakit perut lagi Bang. Nggak apa-apa, Abang kan orang sakti, biasa melakukan kerja-kerja sakti itu. Maksudnya Abang tahu nggak sakit perut lagi? Berarti ini kami udah diminta Pak Eri lagi untuk memproses naturalisasi lagi. Entah siapa lah. Ya. Itu nantilah kita lihat bagaimana siapa nama dan sebagainya. Tapi yang pasti kita udah bulan Juni kan kami sakit perut lagi loh Bang. Mei ini kami udah mulai sakit perut lagi dikit-dikit. Habis itu Juni akan sakit perut lagi karena harus proses lagi cepat-cepat semua nih. Supaya STY bisa terbantu betul dengan pemain-pemain baru kita tambahan lagi nih. Betul. Nah ini yang jadi setiap target kepada STY sebenarnya membuat kami kadang-kadang di timnya beliau itu dia sakit perut. Jadi bukan hanya STY yang sakit perut, kami pun sakit perut Bang. Karena harus menyiapkan semua. Beliau itu kan leader yang apapun harus kita kerjakan, nggak boleh ditinggal-tinggalkan. Maksudnya nggak boleh dengan cara gaya normal. Harus di atas normal memang ini. Nah, ini kan Bang, orang banyak lihat, ini kok timnasnya bagus, liganya di ASEAN cuma nomor 5. Ini gimana ini Bang? Apa nanti nggak dianggap nih PSSI nomor 6? Nomor 6 di ASEAN. Gimana nih Bang? Ya memang ada anomali ya dari kompetisi di Asia ini antara peringkat liga dengan linear peringkat tim nasional. Saat ini kita tim nasionalnya bagus, tapi liganya nilainya rendah. Jadi sebetulnya kan kenapa liga itu bisa tinggi itu kan ada yang namanya club licensing Bang. Club licensing yang dijalankan oleh PSSI untuk menilai dari 18 klub Liga 1 ini apakah mereka punya skor yang bagus atau enggak. Di tahun ini aja dari 18 klub Liga 1 yang dapat skor itu cuma 4 dari 18. Berarti sisanya nggak punya nilai dong. Nggak dinilai. Nggak dinilai kenapa? Apakah karena nilainya jelek atau nggak ngerjain PR? Kan itu. Nah itu berpengaruh terhadap keikutsertaan kita di kompetisi Asia, AFC. Sekarang kan ada 3 tier tuh, AFC Champions Elite 1, Elite 2 sama AFC Challenge. Nah itu kan ditentukan dari kualitas liganya. Kualitas liga itu dihitung dari koefisien berapa nilai dari masing-masing klub licensingnya para klub ini, termasuk struktur kompetisinya, apakah dia satu wilayah atau 2 wilayah. Jumlah keikutsertaan klub itu juga menentukan itu juga. Nah ketika nilainya nggak bagus, otomatis peringkatnya juga nggak bagus. Yang dihitung oleh AFC itu adalah keikutsertaan klub Indonesia di ajang AFC Champions. Kita aja untuk masuk Champions saja udah nggak ada jatah sekarang. Betul.
untuk yang di tier 2 kita playoff. Jadi wajar aja nilainya kita itu rendah. Nah ini kan peningkatan kualitas liganya kan harus betul-betul dengan 2 kali di atas normal kayaknya. Nggak bisa dengan cara biasa-biasa aja. Kalau gitu abang lihat cara penanganan Pak Erik nangani timnas harus dilakukan juga di LIB akhirnya. Bukan hanya di LIB, tapi menurut saya di beberapa elemen. Oke. Bukan hanya LIB, tapi misalnya siapa dari sisi organisasi harus juga dilakukan. Tapi bang, satu hal ya, kan banyak juga yang mengkritik, kita kan tahu tuh banyak lah. Ini kok sekarang juga aku jelasin juga gitu ya. Ya Pak Erik ini memang dia itu ketika pegang PSSI kemarin, beliau itu berpikir ya kayak abang bilang tadi itu, bahwa sekarang nih saya ngerjain timnas dulu, ada skala prioritas kan gitu. Paling enggak dengan dia dapat setahun ini pemain-pemain bagus semua dari luar negeri itu dengan naturalisasi dan yang diaspora itu ditambah lagi seperti ini, kan udah aman kita 5 tahun ke depan bang. Abang lihat udah aman gak kita 5 tahun ke depan? Untuk apa nih? Untuk timnas? Belum aman. Kurang pemain masih? Bukan kurang pemain, artinya kan timnas ini kan ujiannya kan di konsistensi. Pemain ini umurnya akan nambah terus nih. Ya tapi kan dengan usia mudain mereka ini kan berarti kan makin matang bang, makin bagus pemain kita. Betul. Jadi itunya. Kemarin tuh kita perkirakan dengan dia makin masih muda ini kayak salah. U23 kita aja rata-rata usianya 20-an. Yes. Senior kita rata-ratanya 23. Berarti kan muda banget sebenarnya. Maka ini kan akan jadi kalau mereka matang di klub masing-masing, matang di luar negeri, makin dewasa dia, problemnya kan makin baik bang. Oke. Makanya dengan timnas sekarang kayak gini kondisinya, sebenarnya kalau normal, aku ngomong bicara normal nih, artinya klubnya bagus apa semua bagus, brand bagus, harusnya kan ini kita bisa konsisten naik nih. Iya, konsisten naik. Konsisten naik kan. Makanya Pak Erik kemarin 2 pilihan, kita benahi LIB dulu, sementara itu pasti lama banget karena menyangkut banyak hal, atau kita benahi timnas dulu. Makanya beliau ya udah prioritas pertama timnas dulu. Oke. Baru habis itu LIB. Tak apa-apa, itu kan pilihan rasional ya yang harus dilakukan oleh seorang ketua umum. Tapi saya mau mengingatkan begini bang, PSSI ini dalam 15 tahun terakhir mengalami turbulensi kepemimpinan. 15 tahun ini ganti ketua umum 4-5 kali. Oke. Dan itu mereka semua jatuh bukan karena isu tim nasional, bukan karena tim nasionalnya bagus atau enggak. Nurdin Halid jatuh karena dualisme liga, breakaway league, ISL, LPI. Lanyala diturunkan oleh voter karena kompetisi PSSI dibekukan, kompetisi tidak jalan. Pak Edi Rahmayadi diberhentikan di tengah jalan karena ada match fixing. Pak Iwan Bule karena keamanan tidak tercapai di tragedi Kanjuruhan. Jadi ini sekedar pengingat bagi Pak Erik, jangan terlalu fokus di tim nasional, tapi kompetisi keleleran bahaya. Nah, terhadap perjalanan itu. Justru ini bang, kita sekarang dengan terbentuknya tim kita yang kuat tadi itu, maka kita sekarang udah bisa fokus tahun berikutnya untuk ngurusin liga. Artinya timnasnya orang udah lihat, rakyat ini kan seluruh Indonesia ini pinginnya taunya timnas nih. Betul. Nah sekarang udah mulai jalan nih kan gitu ya. Tapi kita habis itu baru benahi LIB-nya. Kalau benahi LIB-nya dulu, timnasnya nggak dapet. Maka timnasnya dapat, maka setelah itu LIB-nya sama youth development-nya bisa jalan. Aku pernah dengar isu begini, katanya kompetisi 2024 akan ada 20 sampai 22 tim dibagi 2 wilayah. Betul itu bang? Belum ada pembicaraan untuk itu. Belum ada pembicaraan untuk itu. Jadi belum ada, dan saya ini ketum udah ngomong bahwa habis ini dia akan cawe-cawe di liga. Artinya dia akan kontrol habis nih liganya. Supaya dapat kualitas tadi itu bang. Supaya berkorelasi antara prestasi timnas sama prestasi. Iya. Jadi yang kompetisi goib itu memang di Indonesia, yang setiap tahun kita masih bertanya-tanya nih berapa pesertanya. Formatnya kayak gimana, terutama di Liga 2. Dan itu nggak sehat. Itu salah satu penilaian di AFC juga. Nggak, masa kita setiap musim gonta-ganti format kompetisi. Harusnya kan fleksibel, harus fix dong. Minimal di periodenya Pak Erik selama 4 tahun atau 3 tahun lah nih sisanya ini harus fix itu model kompetisinya. Champion Series apakah akan diadakan di musim selanjutnya, ini penentuannya. Kalau berjalan ya harus berjalan sampai akhir 4 tahun. Tapi kalau enggak ya
Jangan. Iya. Itu harus ada konsistensi di situ. Dan yang paling penting masalah penegakan hukum, penegakan disiplin. Menurut saya komisi disiplin catatan. Kenapa catatan? Bulan Agustus terjadi kursus wasit. Ya. Untuk Liga 1. Ya. Dan ada isu pungli di situ, ada isu kasus bocor segala macam. Baru diputuskan sama Komdis bulan kemarin. Butuh waktu 7 bulan untuk mengusut pungli wasit. Bagaimana dengan kasus yang sekarang lagi naik ke pengadilan, PSS Sleman melawan Madura FC 2018 sudah diputuskan nih oleh pengadilan bahwa ada wasit yang sudah dihukum. Walaupun hanya 5 bulan ini segala macam. Tapi sampai saat ini Komdis tidak memberikan kepastian hukum terhadap para pelaku-pelaku sepak bola. Oke. Ini catatan. Dan saya juga mengindikasikan ada komisi disiplin yang bertemu dengan orang klub. Itu juga nggak benar juga kayak begitu. Namanya komisi disiplin, Anda sebagai penegak hukum, ya hukum lah. Hakim kan nggak boleh ketemu sama ketemu sama pihak yang berperkara, nggak boleh. Nah itu menurut saya menjadi noda dalam kepengurusannya Pak Erik. Oke. Ini catatan nih penting banget nanti dimasukkan itu. Oke Bang, ini kita lihat apa nih pertanyaan-pertanyaan dari netizen, silakan. Ya. Nah, Mas Budi sebagai pelatih timnas Indonesia setelah melihat beberapa laga kemarin, apa yang masih perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah rasa gugup di 15 menit pertama. Lawan Australia, lawan Yordania, 15 menit pertama kita selalu salah oper, hilang bola. Qatar juga begitu. Jadi kuncinya di 15 menit pertama. Kalau kita udah bisa lewati 15 menit pertama itu. Karena ini bahaya bisa kebobolan ya? Iya, bisa kebobolan. Iya. Lanjut. Kalau boleh tahu siapa sih player yang jadi favorit Mas Budi pada komposisi timnas Indonesia saat ini? Ivar Jenner. Ivar Jenner. Oke, lanjut. Apakah pemberhentian liga menjadi strategi yang sangat efisien pada performa timnas Indonesia? Kuncinya bukan efisien, tapi apakah itu berhasil atau enggak? Iya. Jadi kalaupun itu efektif, itu efisien. Kalau enggak ada gunanya, orang nggak akan lihat. Dan ini berhasil. Oke. Habis? Oke, habis. Oke. Terima kasih Mas Budi. Ini ngobrolnya bisa panjang, tapi ini dulu kita udah bahas banyak juga sih yang dibahas ya. Paling nggak nanti kita ke depannya mudah-mudahan timnas kita berhasil di AFC U23. Amin. Kebayang kan kalau kita masuk final, men. Gila tuh. Kebanggaan apalagi tiba-tiba kita nanti di Piala Dunia masuk pula. Waduh, ampun. Amin. Oke, Bang Budi, terima kasih. Terima kasih Bang Arya. Satu kata untuk kepemimpinan Erick Thohir di PSSI. Lugas. Pemain lokal atau pemain naturalisasi? Dua-duanya. Berapa rating King Indo saat ini? Rating? King Indo saat ini. Indonesia. 134. Satu kata untuk STY. Bandel. Satu kata untuk bebas podcast. Mantap. Bandel.